Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana pelafalan bahasa Prancis pada umumnya. Nah, buat kamu yang penasaran dengan materi hari ini, jangan lupa untuk menonton videonya sampai selesai ya. Oke semuanya, sebagaimana judul di video kali ini, aku akan membahas tentang aturan pelafalan bahasa Prancis pada suatu huruf atau beberapa huruf dalam suatu kata. Nah, untuk pelafalannya itu aku menggunakan tanda garis miring. Nah, mungkin teman-teman udah biasa melihat artikel atau di YouTube juga tentang pelafalan bahasa Prancis ditandai dengan tanda tutup kurung semikotak itu. Nah, itu merupakan fakta fonetik tentang bagaimana bentuk artikulatoris atau posisi mulut ketika melafalkan suatu huruf. Sedangkan garis miring itu menandakan bagaimana sebuah bunyi itu membedakan antara makna yang satu dengan makna yang lain. Oke, jadi misalnya nih kata mi yang berarti tapi dan juga mais yang berarti jagung. Keduanya itu memiliki konstruksi huruf yang sama di dalam katanya, tetapi pelafalannya membuat maknanya menjadi berbeda. Misalnya kata me itu dilafalkan dengan me, sedangkan mais itu ya dilafalkan mais ya karena ada bentuk umlaut di sana pada huruf i-nya atau terdapat dua titik pada huruf i. Jadi dia dibaca mais yang berarti jagung. Nah, kedua pelafalan yang berbeda ini akhirnya menentukan makna yang berbeda. Jadinya, tanda garis miring itu digunakan sebagai pembeda makna antara kata satu dengan kata yang lain. Nah, kita tidak akan membahas tentang fonetik atau fonologi lebih dalam. Tetapi, di pembahasan kali ini, aku setidaknya ingin menjelaskan bahwa kenapa aku menggunakan garis miring untuk tanda pelafalannya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke beberapa aturan-aturan yang ingin aku jelaskan pada video kali ini. Oke, yang pertama ada huruf U dan I. Dibaca wa. Misalnya dalam kata moi, loi, dan roi. Moi berarti aku sebagai objek. Kemudian loi itu berarti hukum. Kemudian ada roi yang berarti raja. Dibacanya moi, loi, dan roi. Bukan moi ya, tapi dia langsung aja moi, loi, dan roi. Selanjutnya ada huruf A dan I itu dibaca E. Misalnya dalam kata palais, marseillais, chaise. Oke. Palais itu berarti istana, marseillais itu berarti orang Marseille. Kemudian chaise itu kursi. Dibacanya E. Ya, tentu huruf I itu dalam bahasa Prancis ada macam-macam ya. Ada E, ada I, ada E. Nah, itu kita nggak akan bahas itu dulu pada video kali ini karena kita akan fokus aja tentang beberapa huruf yang tidak menggunakan aksen. Ya. Jadi A dan I itu dibaca E. Seperti palais, marseillais, dan juga chaise. Nah, selanjutnya yang paling khas dalam bahasa Prancis itu adalah huruf S yang dibaca menjadi Z ketika dia diapit oleh dua huruf vokal. Misalnya seperti française, marseillaise. Ya, française itu berarti orang Prancis yang cewek. Kemudian marseillaise itu berarti orang Marseille yang cewek. Oke. Nah, ada kalanya ketika S itu benar-benar dibaca menjadi S. Ketika kalian melihat dua huruf S atau dia mengawali sebuah huruf vokal. Misalnya seperti ravissant. Ravissant itu ada dua S di sana. Kemudian S pada kata kepemilikan seperti sa dan son. Misalnya sa moto, son sac. Nah, itu S-nya benar-benar dibaca S ya, ketika S-nya ada dua. Dan juga dia mengawali huruf vokal. Oke, jadi dia dibaca S. Nah, begitu juga untuk CCD. Nah, dia dibaca sebagai S ketika mengawali huruf E, O, dan A.
Misalnya seperti leçon, ya, lessons. Kemudian ada ça, itu. Benar-benar dibaca S semuanya. Kemudian ada GN yang dibaca nye. Nye. Seperti itu. Misalnya dalam kata signe, tanda mignon atau mignon untuk yang cewek, yang artinya manis, ya, manis bukan gula tapi manis perawakannya. Kemudian kata gagner yang berarti menang. Oke, jadi dia ketika G bertemu dengan N itu dibaca nye, nye. Nah, selanjutnya ada 2 L ya, itu dibaca U, U, U. Seperti contoh yang tadi kita udah bahas, Marseille, Marseillaise. Ya, seperti huruf Y gitu ya. Marseille, Marseillaise. Kemudian ada juga contoh yang lain seperti billet, billet, tiket. Kemudian nuit, les nuits, itu berarti mi. Kemudian ada gentil, gentil, baik atau ramah ya. Selanjutnya ada C dan H, itu dibaca seperti she dalam bahasa Prancis, seperti itu ya, she. Nah, misalnya seperti chaise, chaise itu berarti kursi. Kemudian chez itu berarti di rumah. Kemudian chat, chat itu berarti kucing. Nah, tapi ada kalanya CH itu dibaca seperti K untuk kata-kata yang merupakan turunan dari bahasa Yunani, seperti kronologi dan orkestra. Orkestra, ya, kronologi dan orkestra. Nah, itu untuk kata-kata yang merupakan turunan dari bahasa Yunani. Dia dibaca seperti K. Oke, jadi itu dia untuk pembahasan di video kali ini. Semoga membantu teman-teman untuk belajar bahasa Prancis secara mandiri. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Au revoir.